Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Karena spoiler Jujutsu Kaisen minggu ini libur, Abdikos akan membahas hal paling menggemparkan yang diungkap editor Jujutsu Kaisen, yaitu di 2 chapter depan akan ada kejutan yang sangat besar di manga Jujutsu Kaisen, mengacu pada perkataan editor yang sebelum keluarnya chapter 248. Maka hal mengejutkan yang dimaksud di 2 chapter depan tentu saja di chapter 248 dan chapter 249. Yap, di chapter 248 memang benar banyak hal mengejutkan yang terjadi, mulai dari Sukuna yang selamat dari tusukan pedang eksekusi mati Higuruma yang menghilang bersama dengan Kamutoge setelah kematian Higuruma, Yuji yang menguasai teknik kutukan pembalik, mayat Higuruma yang dibawa Uui dan Kirara Hoshi, mayat Gojo yang menghilang, Sukuna yang jadi pewaris Kenjaku dalam penggabungan Tengen, dan terakhir Yuta dan Rika yang join pertempuran untuk menggempur Sukuna. Yap, dengan banyaknya hal mengejutkan di chapter 248, tentu saja kita tidak sabar dengan hal mengejutkan berikutnya di chapter 249. Yap, di video kali ini Abdikos akan memprediksikan hal mengejutkan seperti apa yang akan terjadi di chapter 249, di mana clue terbesarnya adalah pewawancara berekspresi shock ketika melihat gambar yang ada di layar editor Jujutsu Kaisen. Gambarnya memang di blur, tapi dari gambar ini saja sudah membuat pewawancara langsung shock. Yuk langsung aja kita prediksikan hal mengejutkannya. Check it bro. Pertama, domain expansion atau kekuatan baru Rika dan Yuta. Yap, di akhir chapter 248, editor Jujutsu Kaisen memberikan hint ke kita tentang pertarungan Raja Kutukan dan Ratu Kutukan yang sedang memperebutkan takhta. Yap, meskipun ada Yuji di belakang Yuta yang siap membantu, tapi editor Jujutsu Kaisen justru mengabaikan Yuji dan fokus memberikan hint pertarungan Raja Kutukan dan Ratu Kutukan, dimana Abdikos tidak kaget karena seperti itulah nasib Yuji yang selalu terasa seperti NPC ketika ada karakter yang lebih kuat mencuri spot pertarungannya. Yap, jika editor mengatakan Raja Kutukan dan Ratu Kutukan di akhir chapter 248, biasanya inti cerita di chapter berikutnya tidak akan jauh dari apa yang dikatakan editor di hint akhir chapter 248. Menurut Abdikos, hal mengejutkannya adalah Yuta dan Rika akan mengeluarkan teknik baru, misalnya domain expansion dan efeknya, dimana kita tidak pernah melihat domain expansion Yuta secara real karena pertarungan domain dia berlangsung 3 arah dan hanya diperlihatkan pertarungan barir biasa. Yap, bagaimana kalau minggu depan Yuta akan mengeluarkan domain expansion, dimana kita masih belum mengetahui apakah Sukuna bisa membalas domain Yuta, mengingat di pertarungan domain dia melawan Gojo, hasil akhirnya adalah bagian otak Sukuna untuk mengeluarkan domain telah hancur. Jadi ya, jika Sukuna beneran tidak lagi bisa mengeluarkan domain, maka siap-siap kita akan melihat efek dari domain Yuta dan Rika. Teori dari Abdikos, di dalam domain Yuta dan Rika mampu mengcopy semua pergerakan lawan, baik itu serangan fisik atau serangan teknik, termasuk mengcopy semua teknik Sukuna. Yap, kita tahu efek domain tidak jauh berbeda dari teknik kutukan, mengingat efek teknik kutukan Yuta adalah copy, maka efek pasti kena dalam domain expansionnya. Kemungkinan membuat teknik kopinya pasti berjalan di dalam domain. Yap, Sukuna akan dipaksa menghadapi semua tekniknya sendiri saat melawan Rika dan Yuta. Berikutnya, jika bukan domain expansion, kemungkinan hal mengejutkan dari Rika dan Yuta adalah menggunakan teknik super milik orang lain. Misalnya menggunakan kekuatan otak Kenjaku, dimana setelah memenggal kepala Kenjaku, Rika memakan otak Kenjaku untuk mendapat kopi kekuatannya. Yap, ini akan jadi plot twist yang sangat-sangat mengejutkan. Kedua, teknik baru Sukuna atau perbuatan kejam Sukuna pada Yuta atau penyihir lain. Alasannya masih sama karena di akhir chapter 248, editor menghin pertarungan Raja Kutukan dan Ratu Kutukan, maka plot twist mengejutkannya harus dari mereka berdua. Yap, jika teori plot twist mengejutkan Yuta sudah Abdikos jelaskan, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau di chapter 249 justru Sukuna lah yang membuat pewawancara shock melihat gambar dari editor Jujutsu Kaisen. Yap, anggap saja Yuta beneran menggunakan domain untuk Sukuna, sehingga di dalam domain semua teknik Sukuna bisa dikopi Yuta, baik itu tebasan atau flame, Yuta bisa mengkopinya. Jadi Sukuna mencari cara bagaimana menghadapi Yuta, tapi kemampuannya tidak bisa dikopi. Dan teori dari Abdikos ada 2. Pertama, Sukuna akan menggunakan racun. Maksud Abdikos adalah racun yang sebenarnya, sehingga tidak bisa dikopi oleh Yuta. Yap, di dalam domain Yuta akan kalah karena racun Sukuna, mengingat Sukuna sendiri kebal terhadap segala jenis racun. Atau teori yang kedua, Sukuna akan memakan Yuta.
di mana GG pernah mengatakan dia ingin membuat adegan Sukuna memakan seorang penyihir sama seperti hobinya di era Heian. Yap, Abdikos mengira GG sudah mewujudkannya saat Sukuna Megumi mencoba memakan Hanakurusu. Tapi setelah Abdikos pikir-pikir lagi, sepertinya bukan ini yang dimaksud GG Akutami, yaitu beneran Sukuna diwujud 4 lengan memakan seorang penyihir sama seperti hobinya di era Heian. Ya, bagaimana kalau Sukuna yang terpojok dengan teknik kopi di dalam domain Yuta memutuskan untuk memakan Yuta atau memakan Rika sehingga Raja dan Ratu Kutukan kekuatannya berkumpul jadi satu. Yap, Abdikos tidak bisa membayangkan jadi sekuat apa Sukuna kemudian. Selain menyakiti Yuta, hal mengejutkan yang bisa saja terjadi adalah Sukuna menyerang penyihir lain dan membunuhnya. Yang ini membuat pewawancara shock. Jadi akan ada seorang penyihir lagi yang mati di chapter 249 karena dibunuh Sukuna. Ketiga, hasil dari pertarungan Hakari dan Uraume. Yap, meski Abdikos tidak yakin hal ini bisa mengejutkan pewawancara, tapi bagaimana kalau hal mengejutkan tersebut berasal dari pertarungan Hakari dan Uraume yang menunjukkan hasil akhir. Misalnya Uraume yang ditampakkan kalah, atau justru Hakari yang ditampakkan kalah. Atau kalau mau lebih plot twist lagi, di chapter 249 jackpot triple 7 Hakari akhirnya keluar. Keempat, kembalinya Nobara. Ya, bagaimana kalau Nobara secara ajaib kembali di chapter 249 untuk memberikan serangan telak pada Sukuna dengan teknik resonance yang akhirnya membangunkan Megumi, sehingga trio Yuji, Megumi, dan Nobara akhirnya kembali berkumpul. Kelima, berkumpulnya semua penyihir. Mungkin alasan pasti kenapa hanya 5 penyihir yang menyerang Sukuna, di mana Maki dan Angel yang sangat kuat tidak ikut, adalah karena mereka menunggu Yuta. Yap, mengeroyok Sukuna secara bersamaan adalah strategi pasti para penyihir andai tidak ada masalah Kenjaku. Dan ya, sekarang Kenjakunya sudah mati, jadi tidak ada alasan bagi seluruh penyihir yang tersisa untuk tidak segera mengeroyok Sukuna, kecuali mereka pengecut seperti kamu, useless seperti Miwa, atau tidak siap mati seperti Meimei. Keenam, kebangkitan Gojo. Yap, tidak afdol kalau berbicara hal mengejutkan, tapi tidak memasukkan kebangkitan Gojo Satoru. Abdikos pribadi jujur tidak bisa melihat dengan jelas gambar yang di-blur di hadapan layar editor Jujutsu Kaisen, tapi fans Gojo secara ajaib bisa melihatnya dengan jelas kalau gambar tersebut adalah gambar Gojo versi muda yang sedang ada di airport. Yap, apakah kejutan yang dimaksud adalah Gojo akhirnya membuat keputusan yang berbeda dengan tidak jadi pergi ke selatan, yaitu mati dengan tenang, melainkan Gojo membuat keputusan untuk pergi ke utara dan kembali sebagai roh kutukan. Tentu hal ini akan sangat-sangat mengejutkan dan pantas kalau membuat shock si pewawancara ketika melihat gambar di layar editor Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apa hal mengejutkan di chapter 249 versi kalian? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.